Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrullahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'iyan ila ridwani. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'alimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha, dan dari hati yang tidak pernah kunjung takut dan khusyuk. Wa min nafsin la tashba, dan dari jiwa yang tidak pernah kenyang akan dunia. Wa min da'watin la yustajabu laha, dan kami pun berlindung kepadamu ya Rabb dari doa yang tidak dikabulkan. Ikhwani azanillahu wa iyyakum ahibbai, kaifa halukum? Masya Allah, anak lihat wajah antum, wajah yang penuh berseri-seri. Ya, wajah antum meskipun antum belum makan kan? Anda tahu antum belum makan, tapi wajah antum itu penuh dengan antusias. Ya, wajah-wajah yang terlihat ya terbiasa dengan bermuamalah dengan Al-Quran, memperbanyak baca Al-Quran, terlebih kita berada di bulan yang mulia, di bulan Ramadan ini, jemaah Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani azani Allah wa iyyakum. Tentunya di sore hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan begitu banyak nikmat kepada kita. Ya, nikmat iman, nikmat ihsan, nikmat kita berada ya di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini, ya. Dan juga sekarang kondisi saat ini kita mendapatkan ada pada diri kita dua nikmat yang sering manusia lalai dengan dua nikmat itu. Nikmat apa itu, ikhwan? Kata Nabi SAW apa? Nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ya, baik, ada dua nikmat yang manusia sering lupa dan lalai dua nikmat tersebut. Yang pertama nikmat sehat, yang kedua nikmat waktu luang, dan kita memiliki dua nikmat tersebut. Ya, maka patut kita apa? Untuk bersyukur di sore hari ini, ya, di hari yang mulia ini. Hari apa ini? Hari Jumat. Antum tahu hari Jumat itu apa? Kata Nabi SAW, Sayyidul Ayyam. Hari Jumat itu adalah penghulunya hari. Dari 7 hari, Nabi mengatakan hari Jumat itu Sayyidul Ayyam, ya. Sayyidul Ayyam itu artinya pemimpinnya hari. Ada bahkan hari raya pekanannya kaum muslimin. Ditambah sekarang kita berada di bulan apa, Ikhwan? Di bulan Ramadan. Ini juga merupakan bulan yang mulia. Dari 12 bulan, ya, maka Allah Subhanahu wa taala pilih bulan yang paling mulia di antara 12 bulan adalah bulan Ramadan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an pada bulan ini, yaitu bulan Ramadan. Ya, di bulan Ramadan. Maka kita ketahui tidaklah ya sesuatu turun, ya, Al-Qur'an turun padanya, melainkan apa? Sesuatu tersebut menjadi mulia, jemaah. Ya, tidaklah sesuatu itu turun Al-Quran sesuatu kepada sesuatu, maka melainkan sesuatu itu akan menjadi mulia karena sebab Al-Quran. Ya, nah ikhwani azanillahu wa iyyakum, ya, tentunya karena kita berada di bulan Ramadan, maka kita ke depan akan membahas tentang maqasidus shiyam. Tujuan-tujuan puasa itu apa? Hikmahnya apa? Sehingga kita bisa belajar, ya, di Ramadan ini, ya, kita bukan hanya sebatas menahan lapar dan dahaga, ya, tapi lebih dari itu, ya, lebih dari itu. Naam ikhwani azanillahu wa iyyakum, berkaitan dengan Ramadan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, menyebutkan dalam sebuah hadisnya, idza kana awwalu lailatin min Ramadan sufidatis syayatin.
kalau datang bulan Ramadan, di awal malam bulan Ramadan, itu setan-setan dibelenggu jemaah. Ya, antum tahu setan-setan, antum yakin ini enggak? Yakin, ini hadis Nabi SAW. Ya. Maradatul jin, yaitu ya maradatul jin. Pertanyaannya, kenapa di bulan Ramadan ini setan-setan dibelenggu, tapi kita masih lihat kemaksiatan gak jemaah? Masih ada yang bermaksiat? Masih bisa lihat kemungkaran? Kenapa bisa terjadi? Bukankah setan dibelenggu? Jawabannya apa kata para ulama? Karena yang dibelenggu itu apa? Hanya setan-setan yang kelas kakapnya. Ya, pentolan setannya yang dibelenggu. Sementara jin-jin yang kelas cere itu masih berkeliaran. Sehingga itu yang mengganggu manusia. Sehingga orang yang berbuat dosa, orang yang berbuat maksiat di bulan Ramadan menunjukkan imannya itu lemah. Kenapa? Karena yang ganggu dia itu jin apa? Jin kelas terinya. Anda tahu di kelas teri? Ya, diganggu sama jin kelas teri aja udah kalah. Ya, berarti menunjukkan apa? Imannya lemah. Ya. Tapi ya kalau dia kuat di bulan Ramadan, nggak kalah buat berbuat maksiat, nggak, dia tahan, kuat dia, maka berarti menunjukkan imannya kuat. Ya, dia nggak melakukan dosa maksiat di bulan Ramadan. Terlebih di luar bulan Ramadan dia bisa, maka luar biasa. Ya, 6. Wa ghulliqat abwabun nar, dan ditutup pintu-pintu neraka. Ya, la falam yuftah lahu min hababun, maka tidak ada satupun ya ketika di bulan Ramadan itu pintu neraka ditutup, ikhwan. Nggak ada satu pintu pun yang terbuka. Begitu juga wa futihat abwabul jannah, dan dibuka pintu-pintu surga. Tapi kata abwab ini jamak mufrad atau musanna? Jamak. Abwab itu jamak dari apa? Bab. Berarti menunjukkan pintu surga itu banyak apa sedikit? Nah, siapa yang tahu pintu surga ada berapa? Berapa? 8. Yang lain? Pintu surga ada berapa? 7. Masya Allah. Terus riwayat yang lain? Pintu surga itu, Ikhwan, ada berapa? Nabi SAW menyebutkan pintu surga itu ada 8. Ya, pintu surga itu ada 8. Ya. Siapa yang mengatakan pintu surga ada 8? Bukan ana, Nabi SAW. Nabi mengatakan dalam sebuah hadisnya apa? Fil jannati thamaniyatu abwab. Di surga itu ada 8 pintu. 8 begini ya. 8 pintu. Ya. Lalu apa? Fiha babun yusamma ar-rayyan. Ya. Di antara 8 pintu itu ada salah satu pintu yang dinamakan dengan ar-rayyan. Ini satu. Ya. La yadkhuluhu illa shaimun. Yang tidak masuk ke pintu itu kecuali orang-orang yang berpuasa. Baik, sekarang siapa yang bisa menyebutkan 7 pintu sisanya? Siapa? Kan tadi bilang ada 8. Tadi Ustadz kasih 1 bocoran. Yang 1 namanya pintu ar-rayyan. Yang ke-7-nya, yang 7 lagi apa? Firdaus? Itu bukan nama pintu surga, nama tingkatan surga. Atau babus shalah. Naam, masya Allah, babus shalah, pintu salat. Pintu ini yang hanya akan dimasuki oleh orang-orang yang senantiasa salat di dunia, salat wajib dan juga salat-salat sunnah. Yang kedua, babus zakat. Naam, sahih, atau babus sedekah. Yang ketiga, satu-satu aja. Yang jawab siapa lagi? Enggak ada. Babul azan. Maaf? Babul hajj. Iya. Terus baru 4. Babul zikir. Nah, ini yang diperselisihkan ulama. Babul zikir. Terus babul siam sudah tadi. Ar-rayyan. Sabar enggak? Tapi masuk ada bab kadhiminal ghaidha.
pintu orang-orang yang senantiasa menahan amarah. Ada namanya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anin nas. Ada ternyata nama pintu surga namanya kadhiminal ghaidha. Berat ikhwan. Menahan marah itu gampang apa sulit? Sulit. Makanya pahalanya besar. Sesuatu yang sulit ya, atau sesuatu yang diiming-imingi surga itu pasti gak mudah untuk melakukannya. Butuh usaha. Ya butuh usaha. Nah, ada lagi berapa tadi? 5. Satu lagi? 2 lagi? Ayo. Antum menuntut ilmu harus tahu pintu apa saja. Babut taubah. Ada namanya babut taubah. Ya. Ada lagi nanti babul walid atau babul birril walidain. Pintunya orang-orang yang senantiasa berbakti kepada kedua orang tua. Jadi itu ikhwan. Jadi yang disepakati ada 4, babul shalah, babul haji, babul jihad, ya, dan juga bab ar-rayyan. Adapun sisanya diperselisihkan para ulama. Namun kita yakini apa yang disampaikan Rasulullah SAW itu benar adanya. Ya, pintu surga itu ada 8. Kemudian ikhwani azanillahu wa iyyakum. Ya. Setelah dibacakan tadi bahwasanya pintu surga dibuka ya selebar-lebarnya. Wa nada munadin, maka ada orang yang menyeru. Apa? Ya baghiyal khair, aqbil, wahai orang-orang yang mengharapkan kebaikan, maka bersegeralah, kemarilah. Seruan malaikat. Ada juga yang menyeru wa ya baghiya syarr, orang-orang yang mengharapkan keburukan, aksir, tahanlah dari berbuat buruk. Ya, lalu Nabi mengatakan walillahi utaqa'u minan nar, dan Allah Subhanahu wa taala memiliki yang membebaskan hamba-hambanya dari api neraka, jamaah. Dan itu hanya terjadi kapan? Pada malam bulan Ramadan. Artinya ada orang-orang yang penduduk atau ahli neraka sudah Allah tetapkan, namun ternyata dia Allah ampuni, Allah bebaskan dari api neraka, dan itu hanya terjadi setiap malam bulan Ramadan. Oleh karenanya kenapa para salafus saleh dahulu mereka 6 bulan sebelum datang bulan Ramadan mereka berdoa. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan apa? Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kami ke bulan Ramadan, sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Dan kita sekarang berada di bulan Ramadan dan kita sudah sampai. Maka jangan sampai ikhwan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan doa keburukan malaikat Jibril. Ada yang tahu doa apa yang malaikat Jibril doakan? Ya. Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Jabir bin Abdullah. Nabi SAW menyebut, beliau mengatakan, "Ana Nabi sallallahu alaihi wasallam raqiyal mimbar." Nabi SAW ketika itu naik ke atas mimbar. Nanti ada mimbar, ya. Naik ke atas mimbar. Nabi mengatakan, "Faqala amin." Tsumma raqiya tsaniyah. Kemudian Nabi naik mimbar anak tangga yang kedua. Nabi mengatakan amin. Tsumma raqiya tsalitsah. Kemudian naik tangga anak tangga yang ketiga, Nabi pun mengatakan amin. Lantas para sahabat bertanya, faqalu, "Ya Rasulullah, sami'naka taqulu amin thalatha marrat." Ya Rasulullah, kami mendengar engkau mengucapkan amin sebanyak 3 kali. Ya, mengatakan amin sebanyak 3 kali. Maka Nabi mengatakan faqala, "Lamma raqitu darajatal ula." Ketika aku naik ke anak tangga yang pertama, ja'ani Jibril. Datang malaikat Jibril kepadaku. Seraya mengatakan, faqala syaqiya abdun, celakalah seorang hamba. Adraka Ramadan, dia mendapati bulan Ramadan, fansalakha, kemudian Ramadan itu sampai berakhir. Ya. Apa? Falam yukfarlah, dosa-dosanya apa? Enggak diampuni, jamaah. Udah datang bulan Ramadan,
dia mendapati Ramadan sampai Ramadan ini berakhir, namun dosanya enggak diampuni. Kata malaikat Jibril demikian. Nabi mengatakan amin. Sekarang siapa yang mendoakan? Malaikat Jibril. Kita ketahui tadi malaikat yang paling utama, malaikat yang memiliki keutamaan yang keistimewaan, ya, dari sekian banyak jumlah malaikat, yang paling mulia adalah malaikat Jibril. Kenapa, ikhwan? Karena Allah Subhanahu wa taala yang menugaskan malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu berupa Al-Qur'an. Ya. Jadi sekian jumlah, ada yang tahu jumlah malaikat? Enggak ada yang tahu. Nabi SAW menceritakan ketika dalam hadis Mi'raj, Isra Mi'raj, itu ketika Nabi SAW ke Sidratul Muntaha melihat apa? Para malaikat, 70.000 malaikat masuk ke Baitul Ma'mur. 70.000 setiap hari, dan keluar dari Baitul Ma'mur, dan dia nggak pernah masuk lagi ke Baitul Ma'mur selama-lamanya. Setiap hari 70.000 malaikat. Bayangkan betapa banyak jumlah malaikat. Namun dari sekian banyak malaikat, ternyata malaikat Jibril yang paling mulia, ya, karena diberikan tugas menyampaikan wahyu berupa Al-Quran. Begitu juga dari sekian banyak nabi, ya. Maka Rasulullah SAW, Nabi kita lah Muhammad SAW yang paling mulia. Kenapa? Karena Al-Quran diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Okay. Kemudian dari sekian banyak bulan, 12 bulan, hanya satu bulan yang paling mulia, yaitu bulan Ramadan. Kenapa? Karena di bulan Ramadan lah Al-Quran diturunkan. Kemudian dari sekian banyak malam, hanya malam yang paling mulia, yaitu satu malam dinamakan dengan malam Lailatul Qadar. Kenapa? Karena pada malam itulah Al-Quran diturunkan. Itu, ikhwan. Maka kita katakan tidaklah sesuatu, ya, Al-Quran diturunkan kepada sesuatu maka menjadikan sesuatu menjadi mulia karena sebab Al-Quran. Maka jadikanlah kalian ini, ikhwani, azanillahu wa iyyakum, pecinta Al-Quran. Ya. Jadikanlah pedoman hidup kalian adalah Al-Quran. Niscaya kalian menjadi orang-orang yang mulia. Orang-orang yang mulia di dunia dan juga mulia di akhirat. Karena sebab apa? Di hati-hati kalian terdapat Al-Quran. Maka beruntunglah antum yang duduk di Ma'had ini. Beruntunglah antum yang ada di Ma'had Al-Hunafa ini. Kenapa? Karena antum berbeda dengan orang-orang awam yang di luar sana, yang seusia antum. Mereka mungkin sekarang lagi ngebuburit jemaah, lagi naik motor, boncengan sama anak orang. Ya, itu seusia antum. Ya, bahkan mungkin nggak puasa di sana. Waliyadzubillah. Ada yang sebagian mereka sibuk dengan gadgetnya. Ya, gadget tiap hari main apa? Mobile Legends. Ya, sebut online. Puasa itu hanya menahan lapar dan dahaga. Setiap hari gadget, bangun sahur gadget sampai sahur. Habis salat subuh dia sholat, pulang dari masjid dia lanjut lagi. Dia tidur mungkin, dia bangun lagi zuhur, sholat masih mending sholat, main gadget lagi. Terus hari-harinya penuh dengan seperti itu. Maka itu orang-orang yang bukan penuntut ilmu, orang awam. Beda dengan antum yang ada di sini, para penuntut ilmu, ya, yang kesehariannya antum melihat antum sibuk baca Al-Quran. Ya, sekarang hari keberapa aja Ramadan, ikhwan? Ke-9. Ya, antum seharusnya sudah 9 juz minimal kalau mau menghatamkan satu kali Al-Quran dalam sebulan ini. Anda tanya di sini, ada yang sudah khatam berapa kali? Angkat tangan, siapa yang sudah khatam? Antum? Yang lain? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Masya Allah. Ada yang sudah 2 kali khatam? Siapa? Main apa Islam? Masya Allah. Taqaddam. 2 kali khatam 9 hari jemaah. Anda kasih hadiah.
buat antum. Barakallahu fik Afan. Barakallahu fik ya. 9 hari sudah 2 kali hatam Ikhwan. Ada yang 3 kali hatam? Belum ada ya? Masya Allah. Itu sudah luar biasa. Antum tahu Imam Syafi'i Ikhwan, berapa kali Imam Syafi'i menghatamkan Al-Quran dalam sebulan? Berapa? 60. Berarti sehari berapa kali? Sehari 2 kali. Dan itu nggak mudah ya, itu nggak mudah, kecuali orang-orang yang memang kuat keimanannya, hatinya. Makanya ya, di bulan Ramadan ini orang yang beribadah, kuat beribadah, itu bukan faktor kuat nggak kuatnya badan kita, enggak ya, tapi kuatnya seseorang beribadah di bulan ini itu karena kuat nggak kuatnya iman seseorang. Betapa banyak sekarang orang-orang yang mungkin usianya nggak muda lagi, mungkin usianya udah 80 tahun, 70 tahun ya. Tapi dia setiap selesai sholat itu selalu membaca Al-Quran terus, nggak berhenti-berhenti. Padahal nggak mudah ya. Padahal mungkin duduknya sudah bongkok, mungkin mushafnya saja sudah segede meja ini dia baca, karena udah tua nggak kelihatan ya. Tapi lihat bagaimana dia terus menikmati membaca Al-Quran. Tapi sebaliknya, orang ada yang kuat fisiknya, gagah badannya, duduknya tegak ya, namun ternyata apa? Baru selembar 2 lembar, aduh malas baca Al-Quran. Baru sehalaman 2 halaman capek, bosan Ustaz, Quran lagi gitu. Maka kita katakan bukan lemah fisiknya, tapi lemah hati dan imannya ya. Itu deh. Maka beruntunglah orang-orang yang bisa menghatamkan beberapa kali Al-Quran, yang mungkin gak semua orang bisa yang melakukan seperti antum ya. Maka bersyukurlah, berarti antum menikmati bacaan Al-Quran antum. Apalagi sudah hafal 30 juz. Di sini sudah hafal 30 juz, banyak ya. Masya Allah, antum hufadul Quran ya. Nah, lalu apa yang kedua? Tadi yang pertama apa? Doa keburukan malaikat Jibril. Kata malaikat Jibril, celakalah orang yang mendapati bulan Ramadan sampai bulan Ramadan itu berakhir, namun dosanya tidak diampuni. Nabi mengatakan amin. Yang kedua, syaqiya abdun adraka walidayhi au ahadihim. Celakalah seorang hamba yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya, namun apa? Falam yudkhilahul jannah, namun enggak menjadikan sebab dia masuk ke dalam surga. Jamaah, antum punya orang tua masih lengkap bapak dan ibu antum? Alhamdulillah. Ada yang cuma satu? Alhamdulillah. Ada di sana anak-anak yang enggak punya orang tua, udah tertutup pintu berbakti kepada kedua orang tuanya ya. Tapi antum beruntunglah yang antum masih punya orang tua lengkap. Jadikanlah itu pintu antum buat berbakti. Bayangkan kalau antum tiba-tiba hari ini ada yang telepon ya, mengabarkan antum suruh pulang, nak pulang dulu nak, bapak kangen sama kamu. Bapak antum nggak ngomong, nggak cerita ya. Kenapa? Pulang, pokoknya ada yang penting, bapak mau ngasih sesuatu sama kamu. Antum izin sama ustadz antum pulang. Ternyata ketika antum sampai rumah, antum melihat orang-orang berkumpul di rumah antum. Kursi-kursi sudah disusun, tenda sudah disiapkan, ada bendera kuning. Antum bertanya-tanya, siapa yang meninggal? Ternyata ibu antum yang meninggal. Bayangkan kalau itu terjadi, apa yang antum rasakan? Apa yang antum rasakan? Sebelum itu terjadi, maka ikhwan jangan sia-siakan orang tua antum yang tiap hari banting tulang buat antum, biar antum bisa belajar di pondok ini, biar antum menjadi orang pecinta Quran, paham ilmu syariat, antum bisa bahasa Arab ya. Mereka nggak peduli siang malam mereka cari harta buat antum, yang penting antum bisa sekolah di sini. Tapi tolong jangan sia-siakan keringat mereka ya. Jangan antum sia-siakan keletihan mereka
Ya, dengan cara antum nggak serius belajar di sini, dengan antum jadi orang yang paling terkenal tukang ribut di mahat ini, jangan. Orang tua antum kalau tahu antum ditelepon sama ustaz antum, cerita antum di sini gimana, sedih ibu antum, ayah antum. Ya, maka saya katakan jangan sia-siakan kalau antum masih punya orang tua. Doakan di setiap doa, sholat antum, doa antum. Ya, doakan mereka agar mereka diberikan apa? Kesehatan, umur yang panjang, ya. Supaya antum bisa pulang dari sini, antum bisa berbakti. Antum liburan nanti berapa hari lagi liburan? 5-7 hari lagi lah ya. Oh, 10 hari. Nah, masih ada waktu antum di sini. Nanti ketika sampai pulang sana, jangan lupa antum berbakti sama kedua orang tua antum. Pintu surga antum ada di telapak kaki mereka. Ya, tunjukkan perubahan antum di mahat ini sehingga ketika pulang orang tua antum heran, masya Allah, yang tadinya rumah kita nggak pernah dibacakan Al-Quran, ketika antum pulang antum sibuk baca Al-Quran. Wallahi orang tua antum akan nangis ketika antum sibuk di Al-Quran. Di rumah datang, assalamualaikum, cium tangan orang tua, doakan orang tua. Setiap hari antum baca Al-Quran di rumah, maka insya Allah orang tua antum akan bangga sama antum. Ya. Jadi sekarang bentuk berbakti antum kepada orang tua ketika antum di mahat, antum doakan. Ya. Dan juga antum jadilah di sini, ya, thalabul ilmi yang benar-benar niat ikhlas karena Allah untuk belajar. Ya. Nah, itu yang keberapa? Yang kedua. Yang ketiga, kata Nabi SAW, syakya abdun dzukirtu indahu wa lam yusalli alaika faqultu amin. Celaka seorang hamba yang ketika nama Nabi SAW disebutkan, namun dia nggak mau bersalawat sama Nabi kita SAW. Ya, maka celaka orang tersebut. Maka ketika ikhwan kita disebutkan nama Rasulullah SAW, kita bersalawat. Ya, kita bersalawat. Jangankan kita, Allah Subhanahu Wa Taala dan para malaikat juga bersalawat nggak sama kepada Nabi? Salawat. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan apa? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah saja bersalawat dan para malaikat. Maka kita pun juga harus bersalawat. Jangan menjadi orang yang bakhil. Apa kata Nabi SAW? Kata Nabi SAW, orang yang bakhil itu siapa? Orang yang dzukirtu indahu walam yusallim alayya, walam yusalli alayya. Orang yang pelit ikhwan, itu bukannya nggak mau ngasih makanan, nggak mau ngasih jajanan, bukan. Kata Nabi, hakikat orang yang pelit itu, ketika nama Nabi SAW disebutkan, dia nggak mau bersalawat sama Nabi. Ya, harus kita bersalawat, memperbanyak salawat kita kepada Rasulullah SAW. Maka Nabi aminkan 3 doa itu. Kemudian kita ketahui, ya, kita sekarang sedang puasa, ibadah yang mulia. Hukum puasa Ramadan itu apa? Wajib. Ada yang mengatakan sunnah? Enggak ada. Ijma' para ulama bahwasanya puasa Ramadan itu wajib. Sekarang siapa yang bisa menyebutkan apal aja puasa yang wajib? Angkat tangan. Selain puasa Ramadan, apa aja puasa yang wajib? Enggak ada lagi apa? Cuma puasa Ramadan aja? Kafarat. Baik, terus? Puasa nadar. Masya Allah, antum yang jawab sini. Dari tadi jawab terus soalnya. Sayang kalau nggak dikasih hadiah. Mas Muk? Ali. Masya barakallahu fiik. Yang satu puasa Ramadan, kedua puasa nazar, ketiga puasa kafar. Itu hukumnya wajib. Ya. Gimana contoh puasa nazar? Ada yang tahu gambaran puasa nazar gimana? Fadhal. Mumtaz, Masya Allah. Ada seseorang misalkan meminta berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau saya hatam Al-Quran, saya hafal Al-Quran di Mahat Hunafa, saya akan puasa 3 hari berturut-turut. Nadar ini namanya.
Ternyata ketika antum hatam, artinya antum hafal 30 juz, antum wajib menunaikan nazar antum puasa 3 hari berturut-turut. Kalau enggak, antum berdosa. Ini puasa nazar. Yang ketiga, puasa kafarah. Gambarannya gimana puasa kafarah, ikhwan? Ada yang tahu? Fadhal. Di siang hari apa? Bulan Ramadan. Kalau di siang hari selain Ramadan boleh. Ya. Berhubungan suami istri ya di siang hari Ramadan. Naam, ini dia harus wajib membayar kafarat. Siapa yang tahu kafaratnya apa saja? Angkat kaki, angkat tangan. Sebutkan. Bayar fidyah khata. Bukan. Antum, lagi lanjut. Aywa, membebaskan budak. Terus, yang kedua, puasa 2 bulan berturut-turut. Yang ketiga, Naam, wa it'ami sittina miskina. Allah Subhanahu wa taala abadikan di surat apa ikhwan itu? Fasyamu sakhraini mutatabi'aini. Mujadalah, antum ke depan sini. Puasa baik itu kafarah, ikhwan. Ya. Jadi sultan ya, nah, orang yang melanggar atau berhubungan badan ya, di siang hari bulan Ramadan, dia harus membayar kafarat. Berat nih, ikhwan. Ya. Suruh bebaskan budak. Sekarang ada budak nggak? Nggak ada, Ustaz. Ada yang di Malaysia. Budak-budak itu banyak budak di sana. Ya, atau budak letik. Banyak. Enggak, bukan itu maksudnya. Ya, budak yang dulu ya biasanya hari ghanimah, harta rampasan perang, ketika kaum muslimin perang dengan orang kafir, orang-orang musyrikin, kalah mereka, maka kita mendapatkan ghanimah kaum muslimin. Dan orang-orang yang itu dijadikan budak. Dan itu kalau terjadi melakukan berhubungan suami istri di siang hari Ramadan dibebaskan. Kalau nggak punya budak apa? Fasyamu syahraini mutatabi'aini. Suruh puasa 2 bulan berturut-turut. Ya, gimana maksudnya 2 bulan berturut-turut? Harus 2 bulan itu puasa. Nggak boleh putus. Kalau misalnya sebulan antum puasa, habis itu sakit, maka antum suruh ulangi lagi dari awal. Puasa lagi. Harus 2 bulan berturut-turut. Berat nggak ini? Berat. 1 kali nggak puasa di bulan Ramadan karena berhubungan sama istri, harus 2 bulan puasa. Yang ketiga apa? Nggak bisa Ustaz puasa 2 bulan berturut-turut. Suruh it'amu sittina miskina, memberi makan 60 orang miskin. Ya. Ini kafarah yang terakhir. Ini gampang. Dulu ada sahabat, ya satu kisah sahabat Nabi SAW. Datang kepada Nabi SAW dengan mengatakan, halaktu ya Rasulullah, halaktu. Ya, aku binasa ya Rasulullah. Ya, ma ahlakuka, apa yang membinasakanmu? Ma dalak, apa yang terjadi pada dirimu? Dia mengatakan, waqa'tu imra'ati fi nahari Ramadan. Aku berhubungan dengan istriku di siang hari bulan Ramadan. Apa kata Nabi SAW? Hal indaka raqabatun tu'tikuha? Apa kamu punya budak untuk kamu bebaskan? Enggak punya. Hal tastati an tasuma syahraini mutatabi'ain? Apa kamu bisa puasa 2 bulan berturut-turut? Enggak bisa. Gampang sakit, dia sakit-sakitan. Kalau begitu apa? It'amu sittina miskina. Kasih makan 60 orang miskin. Ya. Dia mengatakan dia enggak punya apa-apa, jemaah. Dia enggak punya apa-apa. Lantas Nabi pulang. Nabi pulang ke rumahnya, lalu Nabi balik lagi membawa sekeranjang kurma. Kemudian Nabi mengatakan, aina sa'il? Mana tadi yang bertanya? Ana ya Rasulullah, saya Rasulullah. Bawa ini kurma, ya. Berikan makan kepada orang-orang miskin. Lalu bertanya, ya Rasulullah, ya, fa wallahi, ya, demi Allah, ya, tidak ada ya, ma'afqara min labbataihi, enggak ada orang yang lebih fakir di antara di kota Madinah yang dimaksud Haramain ini, yang lebih fakir dari kami ya Rasulullah.
Enggak ada. Afqaru minni, apakah saya memberikan kepada orang yang lebih fakir dari saya? Sementara enggak ada yang lebih fakir daripada. Maka Nabi pun tersenyum, tertawa sampai bada'an yabuhu, sampai terlihat gigi taring Nabi SAW. Ya. Akhirnya apa? Allah, irji, pulanglah. Wa tasaddaq bi ahli. Sudah, berikanlah kurma ini sedekahkan kepada keluarga. Enak ya. Ini orang enak ya. Udah berhubungan sama istri siang hari Ramadan, nggak bisa bebasin budak, nggak puasa 2 bulan berturut-turut, nggak bisa ngasih makan 60 orang miskin, dikasih kurma pula sekeranjang sama Nabi. Disuruh ngasih makan sama anak istrinya. Itu yang bikin Nabi tertawa sampai terlihat gigi ya taring Nabi SAW. Ya ikhwan, azanillahu wa iyyakum. Jadi hikmah puasa itu ikhwan, ya. Tujuannya adalah juga diantaranya Nabi SAW sebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya. Yaitu tujuannya untuk apa? Nabi SAW mengatakan, man shama ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena keimanan. Iman. Ya. Ramadan puasa itu rukun iman yang keberapa, Iman? Antum ngantuk apa lapar? Puasa itu bukan rukun iman, rukun Islam. Ya. Jebakan. Rukun Islam yang keberapa? Keempat. Ya, syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Berarti rukun iman Islam yang keempat. Wajib puasa Ramadan. Jadi barang siapa yang berpuasa karena keimanan, wahtisaban, apa artinya ihtisab? Mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka akan diampuni dari dosa-dosa yang telah dia lakukan. Oh, ternyata hikmah kita puasa itu ikhwan. Tujuannya agar apa? Supaya dosa-dosa kita apa? Diampuni. Siapa di antara antum yang enggak punya dosa? Anda tanya. Ada di sini enggak punya dosa? Enggak ada. Ya. Semua kita makhluk pendosa. Kata Nabi SAW, kullu bani Adam khata. Antum tahu khata? Khata itu ikut wazan apa? Hah? Khata. Wazannya apa? Antum baca sorof enggak? Hah? Antum tahu sigoh mubalaghah? Di antara wazannya apa? Fa'al, khatta, ya, ghaffar, apa lagi? Tawwa. Itu sigoh apa? Berarti apa? Khatta itu artinya manusia itu pasti sering menunjukkan continue melakukan dosa dan kesalahan. Wa khairul khatta'in at-tawwabun. Namun sebaik-baik orang yang berbuat dosa adalah orang-orang yang terlangsung bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala ya di dalam hadis qudsi menyebutkan apa? Ya bani Adam, ya ibadi, innakum tuhti'una bil-laili wan-nahar. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian itu sering berbuat dosa dan maksiat di malam dan di siang hari. Fastaghfiruni, maka mintalah istighfarlah kepada aku. Aghfir lakum, niscaya aku akan ampuni kalian. Allah yang mengatakan kita sering berbuat dosa siang dan malam. Nah, dengan puasa ini, Wan, antum jangan cuma buat nahan lapar dan haus saja. Namun tujuannya untuk menempa di jiwa kita supaya kita setelah keluar dari bulan Ramadan kita menjadi hamba ihsan yang lebih baik lagi. Ya, lebih baik ketimbang sebelum bulan Ramadan. Ya. Inilah Ramadan ini sebagai tujuan hikmah terbesarnya Ramadan itu untuk apa, Ikhwan? Tujuannya bukan untuk apa? Nahan lapar dan dahaga saja. Tapi apa? Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Apa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata Allah Subhanahu wa taala yang artinya wahai orang-orang yang beriman, ya, telah diwajibkan, kutiba alaikum, ditetapkan, diwajibkan atas kalian berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Tujuannya apa? La'allakum
tattaqun. Bukan supaya kalian kurus, bukan. Ya. Bukan supaya kalian langsing gitu, enggak. Bukan supaya kalian sehat, enggak. Tujuannya supaya kalian bertakwa. Itu tujuan puasa. Ya. Semoga kita termasuk orang-orang yang keluar bulan Ramadan, ya, termasuk orang-orang yang diampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Dan juga termasuk kita menjadi orang-orang yang bertakwa, ya, dan orang-orang yang lebih baik lagi di setelah Ramadan ini. Menunjukkan berarti amal ibadah kita itu diterima, ya. Antum tahu nggak? Di antara tanda diterimanya ibadah, tahu nggak? Kalau syarat diterima ibadah ada berapa? 2, ikhlas dan ittiba. Namun tanda seseorang itu amalannya diterima apa? Dia melahirkan amalan saleh yang lainnya. Artinya ibadah antum di bulan Ramadan, ketika antum lakukan di luar bulan Ramadan, maka menunjukkan itu tanda-tanda amalan antum, puasa antum diterima. Salat antum, baca tilawah antum diterima, ya. Sehingga ya al-hasanat, ya, itu mendatangkan kebaikan yang setelahnya. Nah, ana rasa cukup ya, karena sudah mau buka. Sehingga sebenarnya masih banyak yang ingin Anda sampaikan, namun karena keterbatasan waktu, ya mudah-mudahan nasihat singkat ini menambahkan kita untuk semangat kembali dan optimis dan terus memperbaiki hari-hari kita hingga klimaksnya itu di 10 hari terakhir. Ya, antum sekarang belum maksimal, mudah-mudahan nanti pas pulang ke rumah antum iktikaf, antum habiskan waktu antum sampai Syawal itu untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga yang ingin bermanfaat, ya, yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang keliru datang dari ana dan dari kekurangan ilmu ana. Dan kita akhiri perjumpaan kita dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.